Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan membuat catatan mengenai bongkar tuntas rahasia di balik jual beli piutang atau CSI. Catatan ini dibuat karena banyak resiko yang tidak diketahui untuk transaksi CSI ini, terutama transaksi CSI yang melalui jasa perantara atau broker. Dalam catatan ini akan saya sampaikan peran dan tugas broker, kemudian mengenai lelang, kemudian mengenai resiko-resiko untuk broker dan investor, dan petunjuk buat debitur bank. Yang kelima, ringkasan. Pesan untuk para pihak, untuk agen properti, broker atau perantara, wajib tahu resikonya. Untuk para investor, hati-hati karena penuh dengan jebakan. Untuk debitur, waspada penuh. Oke, saya lanjut. Ini peran broker dalam transaksi CSI. Misalkan ada bank atau lembaga keuangan yang NPL-nya tinggi, itu akan mengumpulkan data-data ini, yang kemudian data-data ini akan diberikan kepada broker. Untuk yang lainnya nanti dibahas pada video berikutnya. Banyak data kemudian dipilih oleh brokernya yang kemudian ditawarkan ke pembeli atau investor. Kemudian investor memilih aset yang disukai, investor kemudian memberikan informasi ke broker, yang kemudian broker mengajukan penawaran ke bank. Bila bank setuju, maka akan dibuat surat persetujuan CSI yang kemudian dilanjutkan dengan akta CSI. Nah, sekarang pada saat penandatanganan akta CSI, bank sebagai penjual CSI, siapa yang menjadi brokernya, siapa yang menjadi cesornya. Cesor bisa broker sendiri, broker itu sendiri menjadi cesor, atau bisa juga investornya yang menjadi cesor, atau brokernya beli dulu yang kemudian dijual ke investor, atau cesornya ini investor dan broker dibagi. Ini nanti kombinasinya ada di slide berikutnya. Oke, pada saat seorang broker mau menawarkan ke investor, seharusnya dilakukan ini. Sebelum CSI, broker diharapkan memeriksa terlebih dahulu poin-poin sebagai berikut. Ini. Broker harus melakukan analisa kredit dan debiturnya. Misalkan yang diperiksa itu, yang dianalisa mengenai usia piutang, jenis jaminan, dan harganya. Karena harga ini yang diberikan oleh bank atau dipikirkan oleh broker atau investor itu mungkin berbeda. Jadi peran broker ini mengecek juga harganya. Yang ketiga, profil debitur, dan diharapkan dengan kunjungan juga. Yang keempat, cek perkara atau sengketa. Apakah ada perkara atau sengketa, ini bisa dicek melalui Google. Kemudian yang kelima, nego dengan bank dan debitur untuk mengetahui reaksinya bila kreditnya itu di CSI. Kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan dokumen, yang diperiksa itu ada di perjanjian kredit. Perjanjian kreditnya diperiksa. Yang poin A, identitas debitur, ini lengkapi dengan data-data identitas seperti KTP, paspor, atau kartu keluarganya. Kemudian yang B, nominal dan jangka waktu yang ada di perjanjian. Terutama yang dicek adalah pokok, bunga, denda. Karena ini, 3 variabel ini yang menentukan hak tagihnya. Kemudian cek
pasal pengalihan hak tagih. Apakah di perjanjian kredit itu ada pasal yang menyebutkan mengenai bahwa bank boleh melakukan pengalihan hak tagih ini. Kemudian dicek juga PK Induk dan segala perubahannya. Ini dicocokkan dengan keadaan sesungguhnya seperti apa, apakah cocok, apakah ada perubahan atau tidak di dalam PK Induknya itu. Kemudian ada pengecekan lanjutan, data debitur. Ini dicek juga mengenai riwayat pembayarannya, sering atau sesekali. Yang dimaksud ini adalah misalkan kredit itu cair, kemudian debitur itu membayar secara disiplin atau tidak, membayar cicilannya atau membayar bunganya. Atau begitu cair, udah langsung tersendat-sendat selama bertahun-tahun. Jadi sering nggak bayar, kemudian bayar lagi. Oke, kemudian surat menyurat dengan debitur. Ini dicek apakah debitur pernah melakukan permohonan untuk misalkan restrukturisasi atau surat-surat yang berhubungan dengan penyelamatan kreditnya si debitur. Kemudian dicek juga surat peringatan atau surat restruktur kalau ada persetujuan restruktur dari bank. Kemudian riwayat penagihan oleh bank. Ini kapan dikontak, kapan ditelepon, kapan didatangi debiturnya. Biasanya dalam bentuk visit report. Kemudian kalau ada data-data keuangan dari debitur tersebut, yang kemudian debitur dalam sengketa atau dalam perkara. Ini sama dengan yang tadi di atas. Jadi cek melalui Google juga bisa, atau alternatif lain masih dimungkinkan. Kemudian dicek juga mengenai dokumen jaminan, seperti KTP, akta PT, kemudian sertifikat kepemilikan. Ini baiknya kalau bisa didapatkan dulu SKPT-nya, kalau tidak ya nggak apa-apa, dicek aja. Apakah ada sita, blokir, atau perkara sengketa tanah. Kemudian yang ketiga, sertifikat hak tanggungan. Dicek mengenai nilai dan peringkatnya. Di sini peringkat ada kemungkinan dijaminkan juga untuk fasilitas yang lain atau di bank lain. Masih dimungkinkan. Diharapkan pada saat beli CC nanti, peringkatnya adalah peringkat 1. Kemudian yang D, laporan penilaian jaminan. Ini biasa dari KJPP. Dicek juga. Coba mintakan. Oke, saya lanjut. Di sini. Nanti akan saya sambung pada slide berikutnya. Tugas-tugas broker setelah CC. Kalau ini kan sebelum, nanti setelah CC, apa tugas-tugasnya. Kemudian saya akan sambung juga dengan skenario resiko. Bila broker di sini, broker sebagai cesor atau investor sebagai cesor, apa resikonya. Kemudian broker sebagai cesor yang kemudian dijual ke investor. Sini. Nanti beberapa kombinasi ada, saya sebutkan. Lanjut. Ini tugas broker setelah CC. Tugas broker setelah CC adalah 1, membuat surat pemberitahuan CC kepada debitur. Ini penting, harus ada. Sahnya CC kalau ada surat pemberitahuan ini. Yang kedua, verifikasi dan penyimpanan kelengkapan dokumen. Sini, semua dokumen harus disimpan. Coba cek di slide yang sebelumnya, apa-apa aja dokumen yang disimpan. Kemudian, pembaharuan dan pendaftaran jaminan alih hak tanggungan. Ini hak tanggungannya harus dialihkan ke atas nama cesor. Di sini, mengajukan permohonan ke BPN.
catatan sedikit, harus segera dilakukan agar hak atas jaminan itu jatuh ke tangan cesor. Kemudian strategi penagihan perlu disusun juga. Apakah strateginya dengan cara salah satunya misalkan nego dengan debitur untuk teken AJB yang kemudian nanti dari investor akan memberikan uang damai ke debiturnya, atau dengan cara lelang. Lelang ini ada dua macam, bisa lelang secara langsung atau sendiri atau disebut lelang parate, atau lelang melalui pengadilan. Ini akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian bikin laporan penilaian jaminan. Laporan penilaian jaminan harus segera dibuat ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lelang. Dan di dalam laporan KJPP nanti yang dibuat, tujuan dari pembuatan laporan itu harus dengan tujuan lelang. Sini akan muncul batas atas, nilai pasar, kemudian batas bawah, nilai likuidasi, harga terbentuk, ini tergantung pada saat lelang nanti. Jadi batas atas pada saat lelang nanti itu adalah nilai pasar yang ditentukan oleh kantor jasa penilai publik, dan batas bawah adalah nilai likuidasi. Jadi pada saat lelang nanti, limit lelang tidak boleh lebih besar dari nilai pasar dan tidak boleh lebih kecil dari nilai likuidasi. Kemudian ini yang kelima, terlewat tadi, bikin surat peringatan 1, 2, 3. Surat peringatan 1, 2, 3 ini adalah salah satu syarat untuk melakukan lelang. Nanti akan diminta di KPKNL. Dalam surat peringatan itu, terutama yang terakhir nanti, harus ada kalimat bahwa debitur itu sudah wan prestasi, macet, dan utang sudah jatuh tempo, dan harus dibayar seketika dan sekaligus, baru bisa dieksekusi. Kemudian bila terjadi, misalkan debitur itu dipilotkan di sini, atau ada perkara pidana atau ada perkara perdata, itu yang dilakukan oleh broker adalah ini mengenai potensi-potensi perkara yang mungkin muncul. Perdata, misalkan debitur merasa dirugikan dengan adanya cesi, yang kemudian melakukan gugatan ke pengadilan. Tugas broker adalah coba nego dengan debitur atau tunjuk pengacara untuk beracara di pengadilan. Kalau untuk yang pidana, yang ada kemungkinan juga itu potensi untuk muncul, ya di mana debitur merasa adanya kerjasama bank dan cesor untuk merugikan debitur. Dia mungkin bisa bikin laporan ke polisi. Ini beberapa laporan atau poin-poin laporan yang mungkin timbul, ada dibahas di slide berikutnya di bawah. Nah, di sini tugas broker adalah coba lagi nego dengan debitur. Dan cesor yang tadi bisa brokernya sendiri atau investor datang sesuai dengan panggilan polisi. Di sini kalau ada laporan polisi atau di sini ada perdatanya, ini biasanya, bukan biasanya ya, pihak bank akan dipanggil sebagai para pihak di dalam perkara ini. Kemudian kalau ada di pengadilan niaga, ada kreditur lain atau debitur itu sendiri yang mengajukan PKPU atau kepailitan, di sini tugas broker adalah segera selesaikan terlebih dahulu alih hak tanggungannya. Setelah itu daftar atau tidak daftar ke PKPU, ini perlu dipertimbangkan lagi nanti kasus per kasus. Apa yang dimaksud dengan PKPU itu restruktur lewat pengadilan. Jadi ini sebenarnya restruktur lewat pengadilan. Oke, kemudian bila ternyata diputuskan pilot, segera daftarkan hak tagihnya dan coba manfaatkan masa insolvensi yang ada. Masa insolvensi itu 60 hari, jadi persiapkan segera untuk melakukan lelang sendiri. Oke, saya lanjut. Ini tugas broker.
tadi disebutkan di atas, melakukan lelang parate atau lelang yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan sendiri. Jadi pemegang HT itu sudah memegang sertifikat hak tanggungannya, sudah dirubah, sudah dialihkan namanya ke atas nama Cesor. SHT itu berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial. Jadi ini bisa langsung dilakukan eksekusi. Nah, di sini tugas dari broker atau Cesor itu memberikan surat peringatan. Setelah surat peringatan itu lengkap, langsung melakukan surat permohonan ke KPKNL. Dokumen yang diminta nanti antara lain asli dokumen jaminan, surat penetapan jumlah hutang. Jadi di sini ditetapkan dulu oleh pemohon atau pemegang hak tanggungan jumlah hutangnya berapa, pokok, bunga, denda. Yang kemudian penetapan limit lelang, ini penting. Penetapan limit lelang ditentukan oleh pemegang hak tanggungan. Sini, pemegang hak tanggungan. Ini didasarkan pada laporan penilaian jaminan yang disebutkan di atas tadi, bahwa nilainya tidak boleh lebih dari market value dan tidak boleh kurang dari nilai likuidasi. Kemudian nanti akan dilampirkan juga dengan surat peringatan 1, 2, dan 3. Setelah permohonan ini masuk ke KPKNL, maka KPKNL akan menerbitkan surat penetapan tanggal lelang. Setelah penetapan tanggal lelang ini, kemudian ada kewajiban dari pemegang hak tanggungan untuk melakukan pengumuman lelang 2 kali 15 hari. Jadi pertama di media cetak selama 15 hari, ya media cetak, kemudian di portal lelang Indonesia, di portalnya DJKN. Setelah itu dilakukan acara lelang. Di sini penawar bisa, siapapun bisa menawar asal dia masuk sebagai peserta di situ. Nah, di antara pengumuman lelang ini dan acara lelang, di sini Kepala KPKNL akan minta SKPT ke BPN. Bila dalam SKPT itu ada catatan atau ada blokir atau ada sita, baik perkara perdata, perkara pidana, atau perkara niaga, maksudnya PKPO atau pilot, maka lelang akan batal. Oke, lelang bisa batal di sini kalau ada catatan di dalam SKPT ini. Misalkan semua berjalan dengan lancar, setelah itu acara lelang. Di sini untuk acara lelang, peserta lelang mendaftarkan terlebih dahulu store uang muka sebelum tanggal lelang. Kemudian pada saat acara lelang, mengajukan tawaran naik. Ada 2 kemungkinan. 1, pada saat lelang itu tidak ada peminat. Yang pada lelang pertama kan biasa harga tinggi, mungkin tidak ada peminat, atau dari sisi cesornya sendiri atau pemegang hak tanggungan atau investornya itu belum mau ambil aset tersebut karena harganya masih mau diturunkan lagi. Atau bisa juga pada saat acara lelang itu limit lelangnya langsung ditentukan nilai likuidasi, sehingga Cesor atau investor itu bisa segera masuk sebagai pembeli. Bila terjual ke investor, ini tidak terjual, yang ini terjual, misalkan investor masuk sebagai pembeli, ini ada catatan di sini, harus siap bayar. Karena dalam waktu setelah penawaran kemudian diumumkan sebagai pemenang, maka 5 hari harus segera dilakukan pelunasan. Di sini ada catatan, investor pada awalnya sudah membayar untuk membeli hak tagihnya, CESI, di awal tadi. Pada saat dia mau membeli rumah, diperlukan juga dananya lagi untuk membeli rumah seharga nilai terbentuk di lelang. Oke,
Jadi dalam waktu 5 hari harus lunas. Dan ini dipersiapkan dananya boleh dibilang 2 kali lipat lah kurang lebih. Setelah dilakukan pelunasan sesuai dengan harga terbentuk di lelang tadi, akan timbul biaya lelang pembeli sebesar 2%, kemudian PPN bila ada. Sini, setahu saya kalau Cesor yang jual itu nggak ada ya. Cek total bayar ke KPKNL. Jadi pada saat menang lelang, cek dulu ke KPKNL berapa yang harus dibayar. Jadi harus lunas dalam waktu 5 hari. Setelah membayar itu, setelah lunas, kemudian atas hitungan yang dibelikan oleh KPKNL, dibayarkan BPHTB. BPHTB ini dibayarkan 5% ke kantor pajak. Kemudian setelah itu dibayarkan, bawa seluruh dokumennya ke KPKNL untuk mengambil kutipan risalah lelang. Ini kutipan. Kutipan risalah lelang ini sebanding dengan akta jual beli. Jadi dengan kutipan risalah lelang dan ditambah dengan sertifikat, bisa dilakukan urus balik nama ke notaris. Setelah balik nama, bisa dilakukan untuk pengosongan. Pengosongan ini bisa dilakukan dengan cara negosiasi dengan penghuni, misalkan memberikan uang damai atau lewat pengadilan. Kalau lewat pengadilan, di sini ajukan permohonan ke ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan akan memanggil penghuni, biasanya nggak datang. Setelah itu akan dilakukan peninjauan ke lapangan dan koordinasi oleh jurusita nanti. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan koordinasi, kemudian ketua akan menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi. Sini dibantu dengan jurusita. Kemudian setelah itu secara fisik datang ke sana dengan mempersiapkan kendaraan, kemudian tempat untuk menyimpan barang-barang yang ada di dalam. Jadi mesti disiapkan semacam gudang begitu. Barang-barang di dalam nanti akan diangkat keluar, kemudian akan ditempatkan di satu tempat. Ini juga bekerja sama dengan, ini koordinasi tadi di situ, koordinasi dengan lingkungan situ, para aparat-aparat yang ada di sana seperti RT, RW, atau LSM, atau para penghuni-penghuni situ juga mesti lakukan koordinasi bahwa ini akan terjadi keramaian. Oke, saya lanjutkan. Di sini, oh ya, saya tambahkan sedikit. Setelah pelunasan terjadi, KPKNL akan memberikan dana pelunasan itu setelah dipotong dengan biaya dan PPh 2,5% ke pemegang hak tanggungan. Ke pemegang hak tanggungan itu bisa Cesor, bisa pemegang hak tanggungannya itu bisa investor atau broker, tergantung tadi perjanjian di awal. Nanti saya akan bahas juga di bawah. Oke, saya lanjutkan. Ini yang lelang parate. Saya lanjutkan dengan lelang yang melalui pengadilan. Lelang lewat pengadilan. Ini adalah tugas broker. Lelang lewat pengadilan. Lelang lewat pengadilan, urutannya hampir sama. Ini yang warna hijau. Ini saya kutip dari lelang parate. Cuma pada saat permohonan eksekusinya bukan kita sampaikan ke KPKNL, tapi ke ketua pengadilan. Jadi pemegang HT menyampaikan surat permohonan ke ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan. Di sini ketua akan memanggil debiturnya. Disebut unmanning. Kalau misalkan debitur dipanggil kemudian bayar, maka perkara selesai. Atau kalau debitur tetap tidak bayar, maka akan timbul oleh ketua penetapan eksekusi dan sita. Setelah penetapan eksekusi dan sita ini muncul,
maka akan dikirimkan surat permintaan lelang eksekusi ke KPKNL. Dokumennya yang disampaikan kurang lebih sama dengan yang lelang parate, dan ditambah beberapa dokumen lain sesuai dengan petunjuk pelaksanaan lelang yang ada di KPKNL. Jadi dokumen itu tidak terbatas 4 ini, tapi ada banyak, sekitar 10 dokumen, pernyataan tidak sengketa dan lain-lain sini. Setelah surat permintaan lelang dari pengadilan itu diberikan ke KPKNL, maka akan dibuatkan penetapan tanggal lelang, sama tadi dengan yang lelang parate, pengumuman lelangnya pun sama, kemudian ada acara lelang. Nah ini, saya ulang lagi, di sini bila ada catatan, kemungkinan besar akan terjadi lelang. Lelangnya kemungkinan besar akan batal. Oke, karena ini lelang lewat pengadilan, seharusnya lelang tetap berlanjut, kecuali ada penundaan dari PN, dari pengadilan negeri, dari Pak Ketua. Oke, saya lanjutkan. Dari sini, misalkan tidak ada hambatan, acara lelang terjadi, saya pindah ke sini. Acara lelang terjadi, ada 2 kemungkinan, tidak ada peminat, saya bahas yang ada peminat saja. Ini akan terjual ke investornya, saya asumsikan investor yang belilah. Kemudian seperti tadi juga 5 hari harus lunas. Nah di sini agak beda. Setelah terjadi pelunasan, kemudian dana tersebut masuk ke KPKNL, dari KPKNL akan mengirimkan dana tersebut ke pengadilan negeri, ke bendahara di pengadilan negeri. Yang kemudian di situ pengadilan negeri akan membuat hitungan berapa besar yang akan diberikan kepada pemegang hak tanggungan. Di sini perlu ada catatan nilai HT. Biasanya pengadilan tidak akan memberikan seluruhnya hasil dari lelang tersebut, tapi dibatasi sebesar nilai yang diutamakan atau nilai hak tanggungan yang dibebankan ke aset tersebut. Sini potongannya semua sama, cuma di sini ada catatan sebesar HT. Berapa hak pemegang HT atas dana hasil lelang kah? Ya, saya akan slide berikutnya mengenai perhitungan-perhitungannya. Nah ini mengenai hak tanggungan, berapa besar yang didapat oleh pemegang hak tanggungan. Pemegang HT diutamakan mengambil hasil lelang sebesar HT yang dibebankan ditambah dengan biaya dan pajak. Jadi biaya dan pajak ini bisa dibebankan melebihi sedikit dari nilai hak tanggungan. Saya membuat contoh di sini, misalkan ada rumah 1 miliar, ada 3 variabel. Variabel yang pertama nilai hak tanggungan, kemudian hasil bersih lelang, kemudian ada penetapan jumlah hutang. Jadi pada saat nanti sebelum lelang, pada surat permohonan, salah satu surat yang harus dibuat adalah penetapan jumlah hutang. Sini ada pokok, bunga, tambah denda. Terus ada biaya-biaya lain. Sini saya tidak bahas. Nanti bisa ditambahkan di sini. Oke. Skenario 1. Misalkan nilai HT-nya 600 juta. Kemudian hasil bersih lelangnya 700 juta. Yang kemudian penetapan jumlah hutang yang disampaikan pada awal permohonan di awal 500 juta. Maka hasil bersih lelang 700 ini yang menjadi hak pemegang hak tanggungan adalah sebesar 500 juta. Sedangkan sisa hasil lelang akan diberikan ke kreditur lain atau ke debitur itu sendiri. Lebih banyak kejadian bahwa seharusnya ini diberikan dulu ke debiturnya, jadi dikembalikan ke debitur. Oke, skenario 2 misalkan HT-nya 600, kemudian hasil bersih lelangnya 700,
penetapan jumlah hutang 800, maka yang bisa diambil adalah sebesar nilai HT atau 600. Ini beda 100, ini 500, ini 600. Kenapa? Karena di sini penetapan jumlah hutangnya adalah cuma 500, sehingga yang diambil 500. Sedangkan di sini ada kenaikan, penetapan jumlah hutangnya 800. Oke, makanya yang diberikan adalah sebesar nilai HT. 100 ini seharusnya dikembalikan kepada debitur. Pada prakteknya banyak kejadian bahwa hasil lelang ini, yang 700 ini, semua diambil oleh pemegang hak tanggungan. Yang kemudian debitur harus mempertahankan haknya lewat pengadilan. Atau kalau skenario 3, di sini nilai HT-nya 900, ini saya ada beda, ada naik 300. Jadi nilai HT-nya 900, kemudian nilai bersih hasil lelangnya 700, penetapan jumlah hutang 800, maka seluruhnya adalah hak dari pemegang hak tanggungan. Sini ada catatan lagi tambahan. Skenario dipertimbangkan sebelum dilakukan cesi. Jadi sini tugas broker untuk menghitung terlebih dahulu, membuat satu perkiraan mengenai hak tanggungan ini. Jadi sebelum cesi sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Kalau itu sudah terlanjur berjalan, sudah dibeli cesinya, ini harus dipertimbangkan pada saat sebelum lelang dijalankan. Karena harus disampaikan penetapan jumlah hutang di surat permohonan lelang ke KPKNL. Saya lanjutkan. Ini mengenai skenario bila broker sebagai cesor, skenario yang satu. Jadi bank, di sini ada bank, ada broker, ada investor. Setelah ditawarkan dari broker ke investor, kemudian investor setuju, kemudian broker mengurus pembelian cesi ini ke bank. Misalkan tadi broker sebagai cesor, bank dan broker ini menandatangani akta cesi antara bank dan broker. Kemudian investor membayar sejumlah uang sebagai pembelian hak tagih itu. Misalkan saya kasih angka 500 juta. Jadi investor langsung membayar ke bank, tanda tangan akta cesinya melalui broker. Sini ada catatan, hati-hati, karena pada saat nanti mau beli di lelang, perlu dana lagi, kurang lebih 500 juga. Nah, pada posisi ini, broker sebagai pemegang hak tagihnya. Jadi, broker itu berhak menerima pembayaran dari debitur. Sini ada catatan. Jadi, broker berhak menerima pembayaran dari debitur, dan broker, misalkan terjadi lelang, dan lelang itu kemudian terjual, yang berhak menerima dana hasil penjualan lelang adalah broker. Oke, investor resikonya sudah bayar 500 juta. Jadi di sini ada sesuatu yang mengambang 500 juta. Bagaimana nanti untuk meminimalkannya, nanti ada dibahas di berikutnya. Sini mengenai lelang, investor, broker, KPKNL. Broker sebagai pemegang hak tanggungan, sebagai cesornya, itu mengajukan lelang, kemudian investor membeli. Jadi ada dua di sini. Yang ini tadi. Jadi cesor perlu mempersiapkan uang double. Ya. Setelah terjadi lelang dan kemudian dibeli oleh investor, dana hasil lelang ini dikurangi biaya, ini akan diserahkan ke cesor sebagai pemegang hak tanggungan. Yang kemudian dari broker, diberikan kepada cesor. Cesor itu adalah brokernya sendiri. Dari broker akan dikembalikan ke investor. Positifnya, bila terjadi permasalahan hukum, maka yang terdampak adalah broker. Oke. Kemudian yang negatif adalah hak tagih
dan dokumen dalam penguasaan dan kontrol dari broker. Yang kedua, pengiriman hasil lelang ke rekening broker. Saya lanjutkan ke skenario yang kedua. Ini semua sama yang dengan skenario 1, hanya beda di sini bahwa yang nanti tanda tangan akta cesi adalah antara bank dan investor. Jadi broker di sini sebagai orang tengah. Semoga nggak kabur aja nih brokernya ya. Semuanya sama. Di sini broker saya kosongin. Ini tuh kalau brokernya bertanggung jawab harus tetap mengurus, membantu investor untuk menyelesaikan cesi ini. Dari sisi investor, dia sudah keluar 500, pemegang hak tagihnya adalah investor, dan bisa melakukan lelang. Karena nanti hak tanggungannya akan dialihkan ke atas nama investor. Sini flow-nya sama, cuma pemohonnya yang sebelumnya adalah, kalau pemegang hak tanggungannya ada broker, sebelumnya adalah broker yang mengajukan surat permohonan ke KPKNL. Dalam hal ini, karena pemegang hak tanggungannya adalah investor, maka investor yang mengajukan permohonan ke KPKNL. Setelah diajukan permohonan ke KPKNL, kemudian investor sendiri yang membeli. Oke. Nah, hasil dari pembayaran di lelang ini langsung akan dikembalikan ke investor. Positifnya adalah kalau investor sebagai cesor, hak tagih dan dokumen ada dalam kontrolnya investor. Dan hasil lelang akan dilanjutkan ke rekening investor. Negatifnya, bila terjadi permasalahan hukum, maka yang terdampak adalah investor. Jadi akan langsung kena investornya. Di sini broker harus melindungi investor. Nanti ada dibahas di berikutnya. Saya lanjut lagi. Ini yang skema yang skenario yang ketiga. Semuanya sama, semuanya sama. Di sini yang ini sama, kecuali di sini. Si cesornya sebelumnya adalah bank dan broker. Jadi broker sebagai cesor. Setelah broker sebagai cesor, kemudian dibuat lagi akta cesi antara broker dan investor. Jadi investor ini nggak keluar uang dulu, tapi broker yang membeli dulu cesinya ke bank, yang kemudian antara bank dan broker tanda tangan akta cesi antara bank dan broker, yang kemudian broker ini sebagai cesor, yang kemudian cesor ini menjual lagi ke investor dengan menandatangani kembali akta cesi. Oke, ini yang skenario 1. Skenario 2 bisa juga, ini yang tidak lazim, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu dari sisi broker menjual sebagian dari hak tagihnya ke investor satu misalkan. Kemudian dia menjual juga ke investor lain. Oke. Jadi dia udah memegang hak tagih itu, kemudian dia menjual sebagian ke investor lain, investor A saya sebut misalkan, kemudian dia jual juga ke investor B. Ini tidak disarankan. Ya. Ini perlindungannya biasa dengan akta cesi juga, masing-masing akta cesi ini kurang bagus lah. Atau perjanjian bagi hasil. Ini saya sampaikan pendapat, cesi sebaiknya tidak dipecah, karena perjanjian induk ada di PK awal. Jadi ini kemungkinan, di sini nanti saya bahas. Saya lanjut dulu. Di posisi ini, broker mendapat selisih untung. Jadi pada saat dia beli, tanda tangan akta cesi, kemudian cesi ini dijual lagi ke investor, ini harganya tentu tidak sama. Di sini broker membayar 500, investor ini membayar 500 lebih. Jadi di sini broker
mendapat kelebihan atas transaksi CSI tersebut. Di posisi ini investor sudah bayar 500 ditambah dengan kelebihan yang diharapkan yang diminta oleh broker. Di sini pemegang hak tagih ada di investor, kemudian berhak menerima hasil penjualan lelang. Nah, ini sama, skemanya sama dengan yang tadi di atas sudah diterangkan. Positifnya adalah hak tagih dan dokumen ada di dalam kontrol investor. Negatifnya, bila terjadi permasalahan hukum, investor dan broker yang akan kena. Oke, jadi dua orang ini kena. Potensi perselisihan pada saat bagi rugi atau untung atau biaya yang timbul, ini akan menyulitkan nanti. Ada potensi perselisihan di sini. Terutama untuk yang warna coklat ini. CSI dengan cara seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu mengenai skema-skema tadi, mengenai skema CSI. Ini kemudian tindakan yang bisa dilakukan oleh debitur. Jadi dari sisi debitur, itu bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan. Oke, saya mulai. Ini sebelum dilakukan CSI dan sesudah dilakukan CSI. Jadi saya bagi dua. Jadi pada saat posisi di sini, ini masih pada saat di posisi bank. Oke, sebelum CSI. Apa yang harus dilakukan oleh debitur? Debitur, misalkan sudah diketahui bahwa ternyata kreditnya mau di CSI, segera datang ke bank. 1, minta restruktur. 2, bayar sebagian atau bayar penuh kalau bisa, dengan cara minta diskon juga. Ini belum tentu disetujui ya, tapi coba aja dulu untuk bayar sebagian atau minta diskon. Atau cara lain adalah dengan cara menjual jaminan tersebut sehingga masih ada kelebihan yang bisa disimpan oleh debitur. Memeriksa ulang perjanjian. Jadi periksa ulang kembali perjanjiannya, cari celahnya di sana. Apakah ada celah? Oke. Kemudian dia bisa melakukan perkara perdata, pidana, atau perkara niaga, misalkan kepailitan atau PKPU. Komunikasikan secara proaktif dan sering ke pihak bank. Jadi jangan putus komunikasi ini. Ini untuk menjaga supaya kreditnya itu tidak di-CSI ke orang lain. Kalau misalkan itu sudah terjadi CSI itu di sini sudah pindah ke tangan cesor hak tagihnya, yang kemudian cesor memberikan surat pemberitahuan CSI, yang kemudian mungkin cesor itu akan coba untuk negosiasi, kalau nggak berhasil dia akan lanjut dengan lelang, kemudian terjual, kemudian pengosongan. Nah, sini. Jadi pada saat di posisi ini, setelah dilakukan CSI, sampai dengan dilelang, di sini, ini masih ada waktu bagi debitur untuk mempertahankan pendapatnya. Oke. Ini yang bisa dilakukan. Ada beberapa poin. Sebelum saya masuk ke sana, ini saya sampaikan dulu. Pada saat pada saat jaminan itu dijaminkan ke bank, rumahnya dijaminkan ke bank, sampai dengan titik ini, rumah jaminan masih milik debitur. Jadi, di sini, ini masih secara fisik, itu masih milik debitur. Yang diikat, yang dibebankan hak tanggungan, itu hanya sertifikatnya, sebesar nilai. Saya ada bahas ini di video saya sebelumnya. Silakan dicek. Jadi, yang dijaminkan oleh debitur adalah nilai dari rumahnya, bukan rumahnya. Fisik rumahnya bukan. Jadi secara fisik, rumah itu masih milik debitur.
Bahkan secara legal pun rumah itu masih milik debitur karena di sertifikatnya masih didaftarkan atas nama debitur. Hanya saja atas sertifikat itu, atas nilai dari rumah itu, hanya nilainya itu dibebankan oleh hak tanggungan sebesar nilai hak tanggungan saja. Oke, bisa dicek di video saya sebelumnya. Jadi pada saat fisik rumahnya masih dikuasai oleh debitur, ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Dari sisi perdata, proses kemungkinan di sini bisa dilakukan. Kemungkinan proses cesi ada cacat secara formil. Misalkan surat pemberitahuan cesi tidak diterima. Di sini bertentangan dengan tulisan saya sebelumnya. Sini minta bukti penagihan. Jadi saya mulai dari atas. Jadi setelah dilakukan cesi itu ada di sini nih. Minta bukti pengalihan. Ini untuk memperkuat posisi debitur bila akan melakukan gugatan ke bank dan ke cesor. Ini mesti dipastikan dulu. Konfirmasi ke bank apakah benar saya punya kredit sudah dilakukan cesi. Dan ini mintakan juga surat bukti pengalihannya. Dan ini yang poin nomor 3, ingat. Syarat dan kondisi dalam PK adalah sama. Oke. Jadi, syarat dan kondisi dalam PK adalah sama adalah pihak cesor tidak bisa menagih lebih dari nilai yang ada di PK dan di hak tanggungan. Oke, jadi bisa dicek di sini. Jadi kumpulkan perjanjian kreditnya. Kemudian coba nego dengan cesor. Kalau perdata, beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh debitur adalah, ini perlu juga diketahui oleh broker atau perantara, proses cesi cacat secara formil. Misalkan ada surat pemberitahuan cesi yang tidak diterima. Ini bertentangan, sekali lagi. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau yang ini dijalankan. Oke. Yang kedua, jumlah tagihan tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Di sini, syarat dan kondisi dicek. Di sini. Yang ketiga, mengiklankan jaminan secara salah. Seperti yang tadi disampaikan di sini, rumah masih milik debitur. Cesor, kalau ada mengiklankan ini, boleh dibilang salah lah. Ini bisa dipakai alasannya ini. Jadi untuk debitur, sini, bahwa rumah tersebut masih 100% milik debitur. Jadi yang berhak menjual sampai di titik ini, sampai di batas ini, adalah debitur. Sebelum lelang, maka jaminan masih milik debitur. Oke, saya lanjut. Tindakan penagihan yang mengintimidasi dan mempermalukan debitur. Ini bisa dipakai. Proses lelang tidak sesuai dengan prosedur. Ini dari sisi perdata. Kalau dari sisi pidana, pasal-pasal, alasan-alasan yang bisa dipakai, pemalsuan dokumen, ini harus dimintakan bukti ya. Penipuan, pengancaman dan pemerasan, pemaksaan, pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Sebelum bertindak, perhatikan ini. Kumpulkan bukti, konsultasikan terlebih dahulu dengan konsultan hukum. Tunjukkan itikat baik untuk penyelesaian dengan cesor. Oke, saya lanjut. Ini ada ringkasan. Cesi, ini catatan untuk broker dan investor. Risiko umum yang akan terjadi, akurasi atau ketepatan isi dokumen. Ini mesti hati-hati pada saat due diligence di awal, ini harus dicek dulu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, keaslian dokumen. Jadi dokumen itu kalau yang seharusnya asli, minta yang asli, jangan fotokopi. Itu seperti terjadi untuk untuk IMB. Kadang ada yang asli, kadang ada yang hanya fotokopi yang dilegalisir. Jadi mesti dicek keasliannya, mana yang perlu asli, mana yang perlu fotokopi. Jadi tetap mintakan yang asli. Jadi tidak menerima fotokopi kecuali ada alasan-alasan di belakang itu yang disampaikan dan itu masuk akal. Oke, kemudian dokumen tidak sesuai hukum atau perjanjian. Dokumen tidak sesuai hukum perjanjian atau tidak lengkap. Jadi di sini mesti cek juga hukum perjanjian di sini. Jangan sampai ada yang salah. Misalkan yang tanda tangan ternyata pada waktu kredit bukan orang yang berutang. Atau pada saat penandatanganan itu direktur PT ternyata bukan orang yang berwenang. Jadi perlu dicek juga itu. Yang keempat, kesulitan penagihan dan eksekusinya rumit. Jika debitur melakukan perlawanan hukum, baik pidana, perdata, atau niaga. Ini yang resiko-resiko umum yang bisa terjadi, yang mungkin bisa terjadi. Kemudian resiko tambahan, penipuan dan penggelapan, kabur, bohong, gagal janji. Di sini mungkin broker memberikan janji atau tiba-tiba brokernya hilang. Oke. Kemudian kurangnya uji tuntas, due diligence yang tidak teliti. Ini kegagalan dalam pemeriksaan dokumen, di mana dokumen itu ternyata cacat hukum, itu akan berakibat fatal buat buat investornya nanti dan broker tentunya. Informasi yang tidak akurat dan berat sebelah antara broker dan investor. Jadi di sini broker dan investor karena tujuannya berbeda ya. Investor cari keuntungan, broker cari keuntungan juga, dan juga dia menginginkan transaksi itu terjadi. Kadang-kadang informasi itu tidak akurat dan berat sebelah. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin disimpan oleh broker itu sendiri. Jadi investor perlu lebih waspada. Kemudian yang keempat, biaya tambahan yang sulit ditolak. Ini bila terjadi perkara hukum atau administrasi, ini kemungkinan pihak dari investor akan mengeluarkan dana tambahan. Jadi dari pihak broker sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa misalkan alih HT-nya itu akan berjalan dengan baik. Karena kalau ada blokir atau sita pada saat alih HT, itu kemungkinan akan tidak terjadi alih HT itu dan memerlukan biaya tambahan untuk pengurusan. Misalkan harus digugat lagi atau lewat kurator barangkali kalau itu disita oleh kurator. Jadi perlu dicek lebih teliti untuk yang ini. Jadi kemungkinan ada biaya tambahan, ini perlu disampaikan juga ke pihak investor. Atau transaksi fiktif atau belum ada persetujuan. Jadi persetujuan CSI itu kadang-kadang mungkin ada pemalsuan atau yang membuat surat itu bukan orang yang berhak. Sehingga ada kemungkinan setelah mau transaksi dan broker itu menerima komisi, dia akan hilang. Seperti yang itu tadi. Untuk mengurangi resikonya dari sisi investor maupun dari sisi broker. Satu, kedua belah pihak harus benar dan terpercaya. Cek identitas, profil, dan rekam jejak broker. Yang kedua, minta bantuan pihak ketiga untuk periksa ulang, seperti notaris, pengacara, konsultan, atau pihak bank sendiri kita lakukan pengecekan ke sana. Yang ketiga, semua transaksi formal dan transparan. Buat itu secara tertulis atau lewat akta. Kemudian ini catatan untuk debitur. Satu, untuk debitur ya, resiko rumah jaminan akan dilelang. Bila terjual, tidak bisa kembali. Yang kedua, mempertahankan hak
masih bisa dilakukan. Seperti tadi penjelasan di atas. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban perlu persiapan. Jadi di sini coba cari alternatif untuk mendapatkan dana menyelesaikan dengan pihak cesor. Kemudian di sini kesimpulan bagi pihak investor dan broker. Transaksi CSI menjanjikan keuntungan besar dan resiko yang perlu diperhitungkan seperti disampaikan di atas tadi. Kemudian bagi debitur, transaksi CSI menjanjikan penyelesaian kredit yang menguntungkan. Di sini, di situ yang menguntungkan saya ada bahas di video saya sebelumnya. Silakan dilihat nanti di sini. Diklik aja yang gambar ini. Tambahan, lihat video Itikat Cesor yang bagian kedua, di mana debitur sebagai investornya. Oke. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan lihat video saya yang lain di sini.